Setelah lolos dari kepungan pasukan Bando Ipa, Boya pun berupaya untuk mundur karena kondisi Yasuda yang sedang terluka parah akibat dari pukulan pipa besi yang diberikan oleh Yamazaki. Sampai-sampai Yasuda pun terjatuh dari atas jembatan dan segera bergegas pergi ke rumah sakit. Setelah mengantarkan Yasuda ke rumah sakit, Boya pun berniat untuk pulang. Tapi ada yang aneh. Kemana skuternya, Keng kawan? Yang tadi Boya curi, gawat. Dan di perjalanan pulang, Boya pun berpapasan dengan Rindaman. Crows Volume 2 Chapter 6 yang berjudul Feel So Good atau merasa sangat baik. Keesokan harinya, di pagi hari di dalam stasiun, terlihat segerombolan anak-anak sujuran yang sedang rusuh di dalam stasiun hingga membuat resah penumpang-penumpang lain. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan mereka. Ternyata segerombolan anak-anak sujuran itu sedang menjemput kawannya yang kondisinya babak belur di dalam toilet. Sampai-sampai satpam stasiun pun tak bisa melakukan apa-apa. Terlihat ada seseorang yang sedang bercerita di atas jembatan, termasuk Inoue dan Ikeda. Berarti sudah 11 orang yang diserang. Kalau dihitung-hitung, itu berarti dalam 3 hari ini sudah lebih dari 30 orang. Ternyata yang babak belur di dalam toilet itu bernama Inoue dan Ikeda, Keng kawan. Benarkah ini kerjaan si pirang bajingan itu? Tak dapat dipercaya. Yang bercerita di atas jembatan itu adalah anak buah dari Yamazaki. Mendengar hal itu, Yamazaki pun berkata, tidak salah lagi. Boya Harumichi lah yang satu-satunya bertanggung jawab atas semua ini. Bajingan itu berencana untuk menghancurkan kita seorang diri. Scene berpindah di sekolah suzuran. Kabar Boya Harumichi yang sudah mengacak-acak Bando Ipa pun menggema. Terlihat ada 3 orang yang sedang nongkrong di pinggir jendela. Hei, terlihat fraksi Bando Ipa sedang berjalan. Salah satu dari 3 orang yang sedang nongkrong di pinggir jendela memanggil Bando. Hei, Bando, dan berkata, sepertinya jumlah kubu terbesar di sujuran ini berkurang ya? Hah? Bando pun langsung berhenti dan melihat ke arah belakang. Pria itu pun berkata lagi, dan cuma gara-gara ulah 1 orang anak kelas 2. Pria itu pun masih mengoceh. Lebih baik jaga punggungmu, bukan cuma kubumu yang ada di sujuran ini. Tunjukkan punggungmu sedikit, maka akan ada banyak yang ingin menjatuhkanmu. Tanpa banyak bicara, Bando pun langsung menendang perut orang tersebut. Saat pria itu menahan kesakitan pada perutnya, pria itu pun langsung dilempar oleh Bando keluar jendela. Dan ternyata pria tersebut jatuh dari lantai 3 gedung suzuran. Salah satu guru suzuran pun kaget dan berkata, demi Tuhan, apa yang sedang kalian lakukan, bodoh? Dan Bando pun berkata, setelah aku selesai dengan semua ini, kalianlah yang berikutnya. Jadi berusahalah semampumu, brengsek. Guru yang berada di bawah pun berteriak, hei, apa yang kalian lakukan? Tunjukkan diri kalian, bodoh. Tak ada apa-apa kok, Pak Guru. Dia tidak sengaja jatuh dari jendela. Siapa gerangan yang bisa terbang dari jendela lantai 3 karena tak sengaja, idiot? Ternyata yang jatuh itu bernama Katsura, Keng kawan. Scene berpindah. Brengsek. Mereka pikir mereka bisa bertingkah sombong seenaknya. Padahal sampai kemarin mereka masih tunduk pada kita. Tidak, mereka benar soal kubu lain yang mulai bergerak. Apa yang harus kita lakukan, Bandosan? Biarkan saja mereka. Yang lebih penting, kalian sudah temukan Boya? Kata Bando. Salah satu bawahan Bando pun menjawab, belum, kami belum dapat petunjuk. Kami menemukan rumah sakit di mana Yasuda, Hiromi, dan Mako dirawat. Tapi mereka sudah keluar dari rumah sakit. Lagi pula, karena orang itu pindah ke sini baru-baru ini, kami jadi tidak tahu apapun tentang dia. Bando pun menjawab, cukup, panggil kembali semua orang yang sedang mencari dia. Satu hal yang sangat jelas bagiku, menemukan atau tidak menemukan dia, cepat atau lambat, dia pasti akan datang padaku.
Ngomong-ngomong, mana Yamazaki? Bawa dia ke sini. Aku yakin dia dan Nawakami seharusnya sudah pergi ke stasiun pagi ini, tapi dia masih belum kembali. Scene berpindah lagi. Terlihat Yamazaki sedang mengobrol dengan Sen dan Naoki. Dan kau tahu sekarang aku sedang tidak bisa bertemu dengan kalian untuk sementara, tapi aku akan menghubungimu lagi secepatnya, kata Senda. Yamazaki pun menjawab, "Oke, aku mengerti." Hei, Naoki. Terlihat hidung dan wajah Naoki yang babak belur, geng kawan. Tidak, bukan apa-apa. Kau juga berhati-hatilah, kata Yamazaki. Senda pun menjawab, "Ya, sampai nanti." Dia tidak terlihat baik-baik saja. Kenapa kau ingin bertemu dengan Senda-san? Kata Nawakami. Ternyata Yamazaki dan Nawakami pergi menemui Senda tanpa sepengetahuan Bando. Sambil berjalan pergi, Yamazaki teringat kata-kata Senda. "Kita sudah bersama sejak masih bocah. Jadi, ku beritahu kau sebagai teman. Lupakan saja soal bertarung dengannya. Dia terlalu kuat. Aku hanya dipukul sekali, tapi satu pukulan itu cukup untuk membuatku merasa segala sesuatu yang pernah kulakukan itu seperti dilenyapkan. Kau mengerti kan, Yamazaki? Kita sedang menyilangkan pedang dengan seseorang pria yang mestinya tidak dijadikan seorang musuh." Saat Yamazaki berjalan, tiba-tiba Boya Harumichi muncul dari atas tangga. Yamazaki, Kawakami, dan semuanya pun kaget. "Yo, geng kawan," kata Boya. Melihat Boya ada di hadapannya, Yamazaki pun langsung lari. Kawakami pun bertanya, "Ya, Yamazaki-san, ada apa?" Melihat Yamazaki yang akan kabur, Boya pun mengejarnya. "Keparat, mau coba kabur ya, hah?" Tetapi Boya malah tersandung kakinya sendiri saat menuruni tangga, geng kawan. Melihat Boya terjatuh dari tangga, anak buah Yamazaki pun berkata, "Ih, idiot itu, dia terpeleset, Yamazaki-san." "Apa?" Melihat Boya yang tersungkur, Yamazaki langsung berteriak, Bunuh dia, bunuh bajingan itu." Semua anak buah Yamazaki langsung menghampiri Boya, tetapi Yamazaki malah kabur. Saat dirasa jauh dengan Boya, Yamazaki pun kelelahan dan berkata dia takkan mengejar sampai sejauh ini. Saat Yamazaki berjalan santai, tiba-tiba Yamazaki melihat Boya yang menggantung di belakang truk. Melihat itu, Yamazaki pun langsung terkaget-kaget, geng kawan. Boya pun langsung melompat dari truk dan tanpa banyak bicara, Boya langsung berlari ke arah Yamazaki. Sekaligus mendaratkan uppercut pada wajah Yamazaki. Yamazaki terpental jauh akibat pukulan dari Boya. Dari arah lain, jalan trotoar, ada anak-anak SMA lain yang sedang berbicara tentang hasil tes bahasa Inggris. Semuanya langsung terkejut melihat Boya dan Yamazaki yang tersungkur di depannya. Dengan tatapan yang mengintimidasi, semua yang melihat Boya langsung ketakutan. Boya pun langsung membopong Yamazaki dan berkata, "Minggir." Scene berpindah. Saat Bando mendengar kabar bahwa Yamazaki telah diserang oleh Boya, tidak hanya Yamazaki-san dan kami, Nakatani, dan yang lainnya juga, Mabou dan Koike, serta yang lainnya juga ketakutan dan lari. Yang tersisa hanya tinggal kita bertiga yang berkumpul di sini. Mendengar cerita dari anak buah Yamazaki, Bando pun bertanya, "Bagaimana dengan Boya?" Anak buah Yamazaki pun menjawab, "Seharusnya dia masih menunggu di pinggir sungai." Anak buah Yamazaki pun berkata lagi, "Kita kalah, Bando-san. Kita telah kalah dalam pertarungan ini." Mendengar ada kata-kata kalah dari anak buah Yamazaki, Bando pun tidak terima dan marah.